tadi yang sedang ngacung berikutnya adalah Pak Wawan Wahyudin tadi. Saya persilakan Pak Wawan Wahyudin tadi udah ngacung tangan begini. Apa yang ingin ditanyakan atau dinyatakan? Privyet, Pak Wawan. Satu, dua, Pak Jerry nanti dulu. Satu, dua, tiga. Ah, sayang. Tadi, ada Pak Wawannya. Halo, assalamualaikum. Dah. Assalamualaikum. Dah. Assalamualaikum. Dan dengan siapa ini? Dengan siapa? Pak Wawan. Ya, Pak dah. Wawan. Dozo. Silakan. Baik, mohon izin agak telat tadi. No Salam problem. Pancasila. Salam Pancasila. Ada satu pertanyaan seperti barusan menggarisbawahi apa yang saya dengarkan sejak awal. Kalau dulu ada BP7, sekarang ini kan ada BPIP. Nah, langkah negara untuk supaya BPIP ini punya undang-undang yang kuat sehingga bisa mengawal Pancasila, tidak hanya eksekutif legislatif, maka apa langkah negara yang real sehingga BPIP ini tidak tercerabut begitu dari cita-citanya yang ingin mengawal Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spasiba, Romo Beni masih ada di sini. Ini pertanyaan untuk Romo Beni sebenarnya. Kalau Romo Beni masih ada di sini, saya arahkan untuk menjawab. Privyet, halo Romo Beni. Ini Ciwa. Kalau BPIP pasti saya langsung arahkan ke Romo Beni. Apakah masih ada Romo Beninya? Atau saya persilakan Dr. Arkam Azikin untuk menjawab pertanyaan dari Pak Wawan tadi mewakili Romo Beni Susetio. Privyet, Dr. Arkam. Halo. Apakah Dr. Arkamnya ya, Mas. ada? Itu tadi. Silakan. Bisa diulang, Mas. Pak Wawan aja yang Pak Wawan mohon diulang Pak pertanyaannya apa Pak Wawan? Ya, mohon maaf, bisa diulang ya? Ya, Pak Wawan silakan Pak Wawan Wahyudin, apa pertanyaannya tadi? Baik, terima kasih. Mohon penjelasan apa langkah negara secara real agar BPIP itu memiliki undang-undang yang kuat untuk mengawal Pancasila, sebagaimana kalau zaman Orde Baru ada BP7 ya. Nah, sekali lagi, apa upaya negara secara real agar BPIP ini mendapatkan payung undang-undang sehingga bisa mengawal Pancasila bersama juga Presiden, kemudian legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ya, terima kasih Pak Wawan. Ya, karena Siap. Sebenarnya kalau pertanyaannya ini Pak Wawan, saya nggak boleh jawab karena Bapak bertanya apa langkah negara, sementara kami ini kan bukan pejabat BPIP dan staf ahli di BPIP. Tapi kalau dalam konteks menghubungkan suasana hari ini dengan yang pernah saya alami ya secara pribadi, sebenarnya BPIP sudah bisa berkreasi, kan itu adalah badan di bawah presiden. Itu sudah kuat dalam kacamata struktur kenegaraan, itu badan itu ada di bawah presiden langsung. Dan di situ ada tokoh-tokoh kita senior. Bagi saya sih sebenarnya kalau implementasi secara yang Pak Wawan tadi kemukakan, saya setuju. Dia bisa memakai pola BP7 yang dulu, tapi mungkin metodologinya yang berbeda, disesuaikan dengan suasana kita hari ini. Karena suasana kita hari ini ada kontennya, ada digitalnya, media online-nya lagi maraknya di seluruh Indonesia. Dan seperti dulu karena dulu tidak ada media online, eranya tidak digital. Jadi cara BPIP merespon sebenarnya situasi ini bisa dilakukan karena ini badannya sudah kewenangannya di bawah presiden itu cukup besar karena dia menjadi badan. Itu selevel sama dengan kementerian sebenarnya. Jadi kalau menurut saya yang real bisa dilakukan, contoh kayak tadi yang saya kasih gambaran. Waktu
di era Orde Baru saja itu ada penataran P4, ada diklat Tarpatnas, Kosparan Nasional, ada diklat Kepemimpinan Pemuda Mahasiswa se-Indonesia di Cibubur waktu itu 28 hari. Kemudian ada diklat bela negara yang saya maksud tadi, jadi 3 paket itu. Itu yang saya dapatkan kebetulan karena waktu itu ada undangan ke kampus Unhas mencari, itu pun ya memang ada seleksi. Untuk ngikut itu tidak langsung bisa ngikut karena umpamanya saya waktu itu diutus oleh PR3, tapi sebelum saya masuk diloloskan ke Jakarta itu mengikuti seleksi dulu di Unhas umpamanya dengan saudara-saudara saya yang 12 fakultas. Jadi mewakili kampus saya itu juga seleksinya sudah ada. Kemudian di tingkat wilayah juga kami wawancara dengan Pemprov, kemudian jajaran Kodam, kemudian teman-teman di Polda. Nah, itu gitu loh. Nah, tiba di sana pembelajarannya pasti ya menyangkut yang kita diskusikan ini, salah satunya tentang Pancasila, tentang Undang Dasar 45, tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang penguatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi apa yang disampaikan tadi Mas Mas Diasma dari Jogja itu sebenarnya relevansi Pancasila ini kita tinggal butuhkan implementasi dari lembaga-lembaga negara yang berkompeten. Nah sekarang karena sudah ada BPIP, ya itu sudah bagian dari struktur negara yang bisa mirip atau bisa mengadopsi cara atau pola metodologi yang sama waktu BP7. Tentunya yang berbeda nanti, ya sebenarnya kalau BPIP mau lebih masif, yang pertanyaan Pak Wawan tadi, sebenarnya dia harus bisa kerjasama dengan semua stakeholder di berbagai wilayah. Bukan hanya bermain di kancah kementerian, tapi dia bisa langsung masuk ke ruang di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Jadi umpamanya tadi Mas Jasman tadi mengatakan ya di Jogja pernah ada dilakukan seminar Pancasila umpamanya. Nah itu kan hampir di semua wilayah bicara ideologi negara itu pun masih kurang sebenarnya. Kalau kita mau mengikut secara menghitung secara statistik atau kuantitas. Nah bagi saya sih Pak Wawan saran tadi bagus, tinggal implementasi di lapangan dalam sektor kementerian dan lembaga ini. Kan ada istilah di undang-undang kita itu ada istilah kementerian dan lembaga, jadi badan bisa bekerja sama juga dengan kementerian dan lembaga. Tapi memang ya seandainya masih ada Mas Romo di sini, sebenarnya kita mau juga menanyakan apakah BPIP melaksanakan implementasi langsung ke daerah atau dia hanya bermain pada di kementerian atau di lembaga di tingkat nasional. Nah, karena ya terus terang saja di tingkat seperti di Makassar saja itu ya program BPIP itu ya sangat kurang. Kalau kita mau bicara tentang yang tadi Pak Wawan bilang implementasi real langsung. Nah, kalau saya setuju Pak Wawan karena saya merasakan dulu implementasi BP7 itu real langsung dengan kegiatan yang seperti tadi. Walaupun kami ditarik ke tingkat nasional, tapi setelah pulang kami punya tugas di daerah masing-masing. Pokoknya saya di Makassar, karena saya lolos tadi yang diklat kepemimpinan tingkat nasional itu, pemuda tingkat nasional dan penataran P4 pola 144 jamnya, saya punya tugas untuk waktu saya itu belum lulus jadi mahasiswa, masih S1. Tapi karena sudah dapat sertifikat dari BP7, saya satu-satunya mahasiswa Unhas yang boleh menatar di tingkat Unhas bersama para dosen. Kemudian bisa menatar di tingkat Sulawesi Selatan. Karena memang itu adalah calon penatar tingkat nasional yang saya ikuti itu di BP7 itu. Jadi bekal ilmunya itu, kita bicara tentang 4 pilar atau Pancasila hari ini, itu sebenarnya tidak boleh terputus. Dan ada kesinambungannya, umpamanya BPIP kerjasama dengan Ormas. BPIP kerjasama dengan teman-teman yang ada, komunitas, kelompok yang ada sekarang di komunitas Zoom ini. Itu bisa sebenarnya secara implementasi. Nah, tinggal kita tanya kepala BPIP-nya, apakah dia merespon situasi ini dengan cepat? Ya memang harus cepat, Mas Wawan. Setuju saya. Ya kepala BPIP-nya, ya kan saya nggak tahu juga ya, kepala BPIP-nya jarang bicara saya lihat. Gitu loh. Kan ngapain juga gajinya tinggi sekali tuh BPIP. Kemudian jarang bicara saya lihat Pak Wawan. Banyak kejadian fundamental tentang terorisme, tentang radikalisme, tentang perlakuan-perlakuan berhadapan dengan kebudayaan di tingkat-tingkat lokal. Masa sih tidak diteropong oleh BPIP seperti itu, kejadian-kejadian secara nasional, secara lokal.
Harusnya BPIP minimal bicara secara moral, gitu loh, memberikan panduan. Kan namanya saja Badan Pengkajian Ideologi Pancasila, ya berarti semua sebenarnya sektor pekerjaan, profesi bisa masuk. Contoh, sekarang lagi umpamanya orang korupsi, ya kan? Kan BPIP bisa bikin sebuah warning apa yang salah tentang pendekatan ideologi Pancasila kalau para koruptor itu para pejabat di lingkaran legislatif, eksekutif, yudikatif itu melakukan korupsi gitu. Nah, itu mungkin Pak Wawan. Bagi saya ini ya saya hanya Baik. menyambung saja, tapi kewenangan saya sebenarnya tidak boleh mewakili karena Pak Wawan pertanyaannya itu sebenarnya menjurus kepada pejabat BPIP-nya. Ya, terima kasih Dok. Mas Kebetulan, James, makasih. ya, kebetulan Sudah Dok, berapa? Romo Beninya sudah bersama kita lagi. Ya, selanjutnya yang sedang ngacung tangan tadi ada Pendeta Yohanes Kopong Padre Tuan, mulai sama Nila, magandang hapon. Ya, baik. Terima kasih. Salam Pancasila untuk kita semua. Minta maaf sedikit koreksi, saya bukan pendeta tapi saya Romo. Karena Oh, menyebut baik. Ya, dosa. pastor sehingga menjadi, karena di Filipina atau di luar negeri pastor itu berarti pendeta. Sedangkan saya Dosa. dari Ya, silakan. gereja Katolik sekarang menjadi misionaris di Filipina. Oke, ya silakan. Apa yang mau di Sangat menarik pemaparan dari para narasumber, termasuk yang sangat menarik itu adalah pemaparan dari Pak Lestanto Budiman, yang satu hal juga yang sebenarnya menjadi kekhawatiran saya pribadi, karena saya juga ikut sebagai salah satu pendiri atau penggerak jaringan Gus Durian di Kalimantan Timur, Samarinda waktu itu adalah media sosial yang semakin hari justru dikuasai, minta maaf, oleh para tokoh agama yang justru bukan memainkan atau menggemakan semangat Pancasila lewat dakwah, lewat khotbah, tetapi justru seperti yang dikatakan oleh Pak Lesmana tadi, justru dalam khotbah ataupun dakwah ataupun ceramah itu memainkan fanatisme. Dan menurut hemat saya, apapun yang baik ketika di sekolah diajarkan, meskipun ini kemudian dikembalikan, tetapi kemudian ranah media sosial yang begitu kencang dengan mengatasnamakan bahwa ini adalah bagian dari ceramah, bagian dari dakwah, bagian dari khotbah, maka itu juga akan merusak pemikiran, akan merusak pemahaman anak-anak didik tentang Pancasila. Saya jujur, pernah sekali saya menulis surat untuk MUI, minta maaf untuk saudara-saudari saya yang beragama Islam. Saya menulis surat untuk MUI untuk menertibkan, minta maaf, para mualaf yang dalam tanda petik sudah mualaf, tetapi justru istilahnya melakukan kebohongan dalam dakwah yang justru menodai semangat Islam. Mengapa saya menulis surat? Karena nenek saya, mama saya adalah Islam. Saya mencintai Islam yang ramah, yang toleran, yang sejuk, yang baik. Tetapi kemudian dinodai oleh oknum-oknum tertentu dengan mengatasnamakan Islam, maka ini justru sebenarnya merusak Islam. Dan kita harus sadar bahwa mengapa hari ini media-media sosial, entah itu di televisi, tokoh-tokoh penting seperti Gus Mus, Quraisyah, dan tokoh-tokoh NU yang sangat bijak seperti Gus Soleh misalnya, itu mengapa tidak tampil. Saya sangat ingat dengan pesan Gus Mus, yang waras ojo ngalah, yang waras jangan ngalah. Artinya panggung-panggung ini juga sebenarnya diisi oleh kita-kita yang bersemangat Pancasila ini, seperti yang dikatakan oleh Pak Lestanto Budiman, bahwa mulailah menggerakkan semangat Pancasila tidak hanya di antara kita, tetapi juga menguasai ruang media sosial. Tidak hanya para pendakwah, tetapi juga kalau kita melihat di media-media sosial seperti YouTube, itu juga tokoh-tokoh agama lain, seperti kami dan yang lainnya, juga lalu melakukan perdebatan-perdebatan yang fanatik. Sehingga kemudian muncul pertanyaan bagaimana upaya atau langkah konkret kita juga
untuk menguasai media-media sosial. Panjang, jadi bisa dipendekkan sedikit lagi deh. Ya, untuk menguasai media-media sosial. Itu pertama pertanyaan. Bagaimana upaya kita untuk menguasai media-media sosial mulai dari gerakan Salam Pancasila ini? Lalu yang kedua, apakah dimungkinkan untuk pengurus atau dewan BPIP itu juga para anggotanya itu adalah para guru, dibuat tingkatan mulai dari PAUD. Ada BPIP untuk kelompok PAUD, SD, SMP sampai pada perguruan tinggi dan masyarakat. Terima kasih. Wah, selamat Po. Terima kasih banyak Pak Kopong. Baik, karena antrian penanyanya panjang, jadi ya kita kembali ke format awal dulu ya. Yang tadi ngangkat tangan selanjutnya adalah Pak Joni Pola, atau Pak Joni RP dari Surabaya, kawan in Surabaya. Megandang hapun, Bunda Siwa, Pak Joni. Apakah Pak Joni ada di sini? Tadi udah ngacung begini. Oke, jelas suaranya? Jelas. Ya, silakan. Dipersingkat ya, soalnya daftarnya panjang sekali ini. Siap. Salam NKRI, salam Pancasila. Ya, menarik bagi saya ketika apa yang sudah ditampilkan Gus Soleh ini tentang temanya cukup menarik karena berbicara tentang menangkal radikalisme, intoleran, dan anti Pancasila. Dan yang terakhir, diwajibkan Pancasila itu harus dibangkitkan lagi. Memang benar Pak James, Gus Soleh, sama pembicara yang lain, menjadi pertanyaan, mengapa, saya tidak menghitung tahun ya, Pancasila ini kok sudah menghilang. Mungkin masih ada muncul-muncul seperti kita ini yang mengalami yang namanya mata pelajaran PMP, PSBB, bahkan P4, ya, bahkan BP7, P7. Saya bersyukur saya masih menikmati tentang yang namanya Pancasila. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Pancasila ini sudah menghilang? Dan yang menjadi pertanyaan juga, apakah di perguruan tinggi masih mempelajari tentang Pancasila? Itu pertanyaan. Kalau di SD, SMP, SMA mungkin masih. Tapi yang terpenting di perguruan tinggi. Karena di perguruan tinggi ini muncul intelektual yang akan seperti menjadi calon-calon pemimpin. Dan mungkin bisa didata juga perguruan-perguruan tinggi manakah yang masih memberikan Pancasila ini sebagai tonggak, sebagai kekuatan, sebagai dasar agar seperti apa yang dikatakan pembicara tadi tidak diobok-obok Pancasila ini. Siapa yang mengobok-obok, kita harus sikat, kita harus lawan. Dan hari ini juga kita tersentuh hati kita karena baru kejadian bahwa di Makassar telah terjadi seperti itu. Dan saya sangat prihatin dan saya sangat prihatin banget. Dan pesan saya kepada aparat untuk mencari ke pelakunya. Oke. Ya, dan terakhir Pak James, terakhir. Oh ya. Masih jawab punya. Bersyukur Jawa Timur ini Pak James bahwa Kapolda sudah memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengawasi Jatim, untuk menjaga Jatim supaya tidak diobok-obok oleh orang-orang intoleran, oleh anti Pancasila, radikalisme. Kita sikat seperti apa yang dikatakan Gus Soleh. Ya, itu mungkin pertanyaan saya seperti itu Pak James tentang mengapa Pancasila menghilang. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, tadi di belakangnya Pak Joni ada Pak Jordan, Pak Barnabas Jordan tadi. Apakah ada Pak Barnabas Jordannya? Dengan jiwa, Pak Barnabas Jordan. Halo? Masih. Privet. Kita hitung 1 sampai 2. 1, 2, hilang. Jangan gitulah. Wah, ada. Bercanda tadi. Apa sih? Jerry. Ada. Oh, Pak Jerry nanti ya. Habis Pak Julius, sebabnya panjang sekali antriannya. Tadi ada 2 pertanyaan dari kaum Hawa. Jadi sebentar dulu. Yang menyala matikan dulu sebentar aja, Pak. Nah, yang nyala matikan dulu sebentar, Pak. Ada pertanyaan tadi dari kaum Hawa, dari ibu-ibu tadi, amanah dari Habib Ja'far, dan juga saya dapat amanah dari Ibu Kanisia Martini. Ini pertanyaannya adalah, bagaimana cara mendidik anak agar cepat paham dan mengenal Pancasila? Nanti itu pertanyaan dari Pak Joni maupun Ibu Kanisia Martini tadi akan saya arahkan ke Pak Lobo atau Dr. Akram Azikin ya.
Seterusnya tadi di belakang Pak Jordan ada Pak Supratman tadi. Apakah ada Pak Supratman ya? Moshi, привет, Pak Supratman. Walaupun beliau tadi sudah menanyakan secara tertulis tadi, tapi beliau sudah ngacung duluan. Ya, kita hitung 1, 2, 3. Sayang banget. Tapi nggak apa-apa, Pak Supratman sudah meninggalkan pertanyaan tertulis yang nanti bisa dibacakan. Oke, ada amanah dari Habib Ja'far Shadiq yang ibu-ibu harus tanya. Tadi satu udah bib dari Bu Kanisia Martini. Ada sahabat saya, Dimna Stephanie McCrory dari Ireland yang tadi sudah ngacung. Saya persilahkan. Saya beri lampu hijau kepada beliau. Ini giliran kaum hawa dulu ya, ladies dulu. Steph, go on, Steph. Halo? Moshi, привет. Stephanie McCrory, apakah sudah ada di sini? Moshi, привет. Kalau kelamaan kita hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2. Halo, halo. Ya, go on. Aku udah tulis di chat sebetulnya. Breaking news ya, baru-baru ini ada kejadian lagi kasus terorisme, bom bunuh diri meledak di gereja katedral di Makassar. Nah, itu nanti setelah ini hendaknya kita semua mengheningkan cipta, berdoa untuk 14 korban yang baru teridentifikasi ya, korban bom itu. Nah, dengan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila atau P4 ini menjadi penting khususnya untuk di sekolah-sekolah yang berlandaskan agama, karena mereka pada umumnya pada akhirnya hanya mengedepankan pendidikan agama yang sifatnya hafalan dan mengesampingkan Pancasila. Yang kasus-kasus seperti ini kan akhirnya jadi seperti ini. Bagaimana cara meyakinkan mereka untuk membuat ini tuh menjadi suatu prioritas sehingga hal ini nggak akan terulang lagi. Itu sih. Oh, masih Mbak, terima kasih banyak. Arigatou gozaimashita. Ya, tadi ada ada kabar yang kurang mengenakan. Jadi korban tewas dari kejadian di Makassar itu ada 14 orang ya. Nanti kita akan cerita sama-sama. Tadi setelahnya Pak Supratman ada Pak Julius Nugroho tadi ya. Silakan Pak Julius, dozo. Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Salam Pancasila. Soalnya di belakang Pak Julius, Pak Jerry itu sudah ngebet pengen menyatakan sesuatu. Dipersingkat ya. Ya, terima kasih dengan waktunya dan dengan kesempatan ini. Kami semua pasti di sini setuju ya dengan kondisi bangsa ini yang makin memprihatinkan. Boleh aku katakan demoralisasi terhadap ideologi Pancasila dalam kehidupan kita. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya, ketika suasana negara ini seperti itu, tidak terlepas dari keterlibatannya beberapa partai yang mengusung partai politik identitas, di mana mereka sistemnya sudah menyebar kemana-mana sampai ke dalam hal pendidikan. Sehingga kita juga sudah tahu beberapa sekolah negeri yang ada di negara ini, kadang dalam kebijaksanaannya cenderung ke salah satu unsur agama tertentu. Bahkan perda-perda pun ada beberapa yang bertolak belakang dengan kecenderungan mengambil dari agama tertentu. Lah ini bagaimana sikap pemerintah kita dalam hal ini pemerintah RI ya nasional untuk mengendalikan hal-hal tersebut sehingga bisa meminimalkan kondisi bangsa ini yang makin lebih parah. Begitu aja. Terima kasih. Terima kasih, Bah. Ya, silakan Pak Jerry. Oke, terima kasih. Satu tes. Dengar nggak suara saya nih? Jelas kan. Silakan. Tapi singkat ya, soalnya di belakang Pak Jerry ada dua. Oke, terima kasih banyak. Ya, oke, langsung aja saya. Kenapa kita selama ini yang selalu kita bahas adalah hanya ideologi Pancasila. Ideologi itu adalah isinya Pancasila. Sementara Pancasila itu bagaikan tuh rumah besar. Di dalam rumah besar itu terbagi beberapa kamar dan berbagai macam
bunga berwarna-warni. Artinya kamar itu ada agama, ada bahasa, ada suku. Nah, kenapa kita tidak pernah membahas untuk mengembalikan ke asal mulanya Pancasila itu? Pancasila itu sebenarnya sudah sangat jauh bergeser. Hanya yang kita selalu bahas isinya. Nah, yang sekarang ini yang ada BPIP, Badan Pengawasan Ideologi Pancasila. Kenapa tidak pakai Badan Pengawasan Dasar Negara Indonesia? Itu loh. Sementara rumahnya sudah istilahnya sudah keropos, tidak pernah diperbaiki. Ya, maksud saya itu tidak pernah diperbaiki rumah itu. Nah, isinya yang selalu diperbaiki. Rumah itu selalu dimasukin oleh ideologi lain. Itu yang saya sampaikan itu. Kenapa kita tidak pernah membahas itu Pancasila harus dikembalikan ke asal mulanya, sementara Pancasila itu sudah bergeser jauh. Hanya itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jerry Wong, advokat luar biasa ini. Dari Pak Supratman tadi dapat amanah saya ini dari Pak Supratman. Ini pertanyaannya adalah bagaimana sikap pemerintah terhadap partai yang sepertinya tidak mau menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dr. Arkam nanti yang akan menjawab pertanyaan dari Pak Supratman. Dua penanya terakhir, Pak Chandra Konsepta, dozo Pak. Setelah itu ditutup dengan Pak John Tuwul. Kali ini Pak Chandra Konsepta yang saya beri jalan. Ya, selamat sore. Salam Pancasila Merdeka. Pancasila. Singkat ya Pak, mohon banget. Kayak Pak John Tuwulnya tidak. Ini yang Jokowi pertama cepet Pak. banget loh ngeresponnya. Yang pertama Pak ya, yang saya tanyakan selama ini kan ada parpol yang berideologikan anti Pancasila. Bagaimana itu supaya semua harus mematuhi ideologi bangsa kita. Terus yang kedua, kenapa Pancasila itu sebagai pilar negara? Padahal kalau pilar itu kan tiang. Saya setuju filosofi Ruspa yang dilakukan Soekarno, yaitu fondasi. Dasar negara itu fondasi. Kenapa dimasukkan sebagai pilar? Itu sampai sekarang jadi tanda tanya besar dalam pemikiran saya. Ya mungkin mereka memakai istilah, tapi saya yang paling mendasar itu fondasi. Filosofi Ruspa tadi. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, saya pernah antisipasi pertanyaan anak SMA di Harian Merdeka. Tahun 80-an ini, dia masih mengelola itu. Ada memang buku Profesor Dr. Nugroho atau Susanto bahwa Pancasila menggalinya bukan Soekarno dan bukan tanggal 1 Juni. Mereka menyebutnya bahwa itu digali dari budaya bangsa Indonesia. Nah, pertanyaan saya, selama itu tidak pernah digali di dalam perut bumi ini, kita tidak akan mengetahui apa isi yang terkandung dalam perut bumi itu sendiri. Jadi Soekarno dalam hal ini yang penggalinya. Dan 1 Juni, dia pertama kali disampaikan pidatonya saat sidang BPUPKI yang dipimpin oleh Dr. Hajiman Weddiadiningrat. Saya setuju risalah yang disampaikan oleh Mas Diasma Bandara tadi. Saya justru pegang yang lebih kuno, Mas. Buku Eka Prastya Pancakarsa karya Dr. Pemdia tahun 59 itu terbitan, masih jalan lama. Dan saya simpan dengan baik sampai hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, merdeka. Salam Pancasila. Merdeka. Salam Pancasila kembali Pak. Ya, saya tutup dengan Pak John Tuwul. Silakan Pak John Tuwul. Dozo. Pak John Tuwul, privyet. Ya, halo. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja. Terima kasih Pak Gus Soleh. Topik yang saat ini sangat menarik. Intinya meminta untuk BPPIB untuk menginstruksikan semua Pak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota untuk program Pancasila ini ditingkatkan dari tingkat bawah sampai tingkat atas gitu, dan harus bekerja sama dengan ormas dan tokoh-tokoh lainnya, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, sehingga Pancasila ini bisa dirasakan di kalangan masyarakat
mengharap BPIB punya progres harus mana untuk meningkatkan ini nilai-nilai Pancasila sehingga kita punya anak-anak PAUD ini mereka bisa mengenal karena saat ini mereka menghafal mengajar tapi tidak mengenal gitu arti dan Pancasila seperti jadi mohon masukan dari para narasumber. Terima kasih Pak Moderator, saya kembalikan. Ya, terima kasih banyak. Oke, saya beri penanya terakhir Pak Rusli Razak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak James. Nih, Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu sekalian, Pancasila. Jadi menarik sekali apa yang disampaikan para narasumber kita hari ini. Ya, terutama saya sempat dengar tadi Pak Arkam itu. Biar langsung dijawab oleh para narsum. Iya. Jadi ini mungkin saran ya. Jadi saya pikir kalau mendengar apa saran-saran Gak apa-apa, kita persilahkan. Singkat aja, singkat, padat, jelas, tepat. Nah. Putus, udah jelas. Oh, putus ya sudah, oke. Terima kasih Pak Rusli Razak. Baik, saya gitu ya, mengadopsi dulu kegiatan atau istilah penataran tentang P4 ya. Jadi itu penataran P4 untuk 25 jam untuk ibu-ibu, ada 45 jam untuk generasi muda, ada jam sampai ya saya 120 itu Pak Arkam tadi 144 itu sudah Manggala itu. Dan ada juga di penataran kader Pancasila selain bukan datar Patnas ada Belanda. Itu saya pikir untuk sebagai apa ya upaya untuk mengapa ini betul-betul mengamankan dasar negara, ideologi, cara pandang ini. Bukan lagi pernyataannya, tolong. Ya, itu cuma saran sepanjang itu saya pikir mungkin salah satu alternatif yang mana yang mudah lebih cepat untuk menangkal, mencegah. Jadi paham-paham apa itu apa tadi intoleransi, radikalisme, separatisme atau terorisme itu saya pikir Pancasila kita yakin itu mampu untuk menangkal, mencegah dan mengatasi berbagai ideologi pertentangan Pancasila kita. Itu terima kasih Pak James. Nah, sudah cukup diskusinya, silahkan dijawab. Untuk Pancasila saya arahkan Pak Lobo atau Pak Diasma untuk menjawab. Kalau untuk urusan partai-partai nanti Dr. Arkam yang akan menjawab. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya mencoba menjawab, mungkin bisa ditambah nanti Mas Diasma. Pertama terkait tentang kelembagaan sebagai unsur apa namanya unsur penguatan. Jadi perlu dipahami bahwa bukan pengajian dari pembinaan ideologi Pancasila. Maka ini penting karena hari ini BPIP itu masih dalam konteks putusan presiden yang setiap saat dalam kontilasi politik hari ini bisa saja nanti kemudian BPIP malah dibubarkan, ya kan? Padahal BPIP punya peran penting di dalam ini untuk mengontrol, bukan mengontrol, ya melakukan mengingatkan lembaga-lembaga yang tidak sesuai atau sejalan dengan apa yang menjadi dasar kita itu yaitu Pancasila. Di mana dasar negara Pancasila itu menarik menuju kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atau tidak sadar hari ini kita sudah masuk dalam konteks kapitalis. Ya. Semua berbicara kapitalis, ini semua berbicara tentang materi. Nah, ini yang menyebabkan kemudian muncul kelompok-kelompok yang tanda kutip menginginkan Indonesia atau mungkin bangsa lain atau siapapun yang ingin negara Indonesia ini menjadi aman. Karena ini faktanya kita melihat bahwa banyak hal-hal yang terjadi di saat ini. Lalu kemudian apa sih sebenarnya yang harus dilakukan? Kembali tadi bahwa mari ini tidak bisa dilakukan hanya parsial, harus terus-menerus. Langkah konkret adalah ini tadi memutar salam Pancasila. Ayo kita gemakan terus Pancasila. Lalu kita masuk ke putaran lanjutan-lanjutannya.
anak-anak kecil sekarang juga betul, tapi pola yang harus kita lakukan adalah pendekatan sesuai dengan usianya. Kalau di pendidikan formal, berarti kita bisa berkoordinasi dengan guru-guru PAUD, karena mereka akan lebih paham, lebih ngerti cara untuk menanamkan. Lalu bagaimana juga kemudian kita pada keluarga-keluarganya, jadi bukan anaknya tapi ibunya, orang tuanya juga perlu dipahamkan. Caranya bagaimana? Ya kita lakukan gerakan-gerakan seperti itu. Misalnya, bagaimana sih kita mencoba untuk keagamaan, tetapi juga menekankan pada toleransi kepada anak dan seterusnya. Nah, hal-hal ini menjadi penting. Kemudian langkah-langkah konkret kami lakukan sekarang juga. Jadi gemakan semua, terus gemakan terus. Sekarang kita melihat, ini ada sosialisasi 4 pilar kebangsaan MPR RI. Ini kan juga membuat bingung masyarakat, pada merasa penggunaan pilar itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung untuk tidak digunakan lagi. Nah, bagi 4 konsensus dasar, nggak perlu ngomong lagi pilar-pilar ya, kan tadi seperti yang dikatakan Pak Inu, tidak salah, betul, bahwa Pancasila itu adalah fondasi. Jadi kalau mau ubah Pancasila yang sebagai fondasi, maka sudah bisa dipastikan bangunan rumahnya akan hancur, akan rubuh. Lah, oleh sebab itu, ayo kita bergeraklah. Tidak sidang dalam wacana-wacana terus, tetapi mari kita lakukan secara serentak, mulai dari bawah, dari atas, kesadaran. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Di perguruan tinggi pun sebenarnya juga, tadi kenapa saya mengatakan bahwa perlu juga pendalaman kepada guru maupun dosen tentang pemahaman Pancasila. Mereka harus menghayati betul. Banyak yang berbicara tentang Pancasila, tapi dalam perilaku kesehariannya adalah melakukan kapitalisme. Nah, ini kontradiktif. Upaya-upaya itu harus kita sadari terjadi. Dan pemerintah kadang-kadang gampang lakukan dengan tegas. Kelompok-kelompok mana tidak sepaham dengan Pancasila, ya sudah, abaikan. Ormas yang tidak sepaham dengan Pancasila, jelas seperti kemarin ada pembekuan HTI, itu baik sekali. Karena dia sudah tidak menerima Pancasila sebagai negara kita, yang itu menjadi pacuan. Akan mereka meninggalkan NKRI. Kemudian juga tindak tegas, kalau mereka itu yang jelas-jelas bergabung dengan ISIS, kok malah mau dibawa ke Indonesia, diterima di Indonesia, mau dibina. Nggak perlu, biarkan, pasrahkan kepada PBB. Jadi warga negara mana terserah, tapi NKRI tidak membutuhkan mereka. Karena sudah pasti mereka akan ngobok-ngobok di Indonesia. Karena itu menjadi keyakinannya mereka. Saya radikal kepada Pancasila. Saya sangat radikal dengan Pancasila. Sebab itu kelompok-kelompok ya kita ingatkan. Jadi itulah mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Barangkali bisa ditambah oleh Mas Diasma terkait tentang Pancasila. Ya, silakan Pak Diasma untuk urusan Pancasila. Terima kasih Mas Lobo sudah memberikan gambaran yang sangat baik. Saya melengkapi apa yang mungkin belum terjawab tadi, yaitu tentang pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Tadi ada yang menanyakan seperti itu. Perlu Bapak ketahui kalau itu kampus mana ya yang tetap mengajarkan, itu sejak adanya Undang-Undang 2003 itu tidak semua perguruan tinggi itu diwajibkan. Jadi tidak ada istilahnya itu hanya sunnah. Anda mengajarkan nggak apa-apa ya. Jika tidak mengajarkan juga tidak berdosa. Makanya tapi yang terjadi kampus-kampus seperti yang di UPN, di UGM,
di D, setahu saya pun tidak diwajibkan oleh negara, tetapi diberikan pelajaran Pancasila sebanyak 2 SKS. Nah, akhirnya tahun 2012 saya katakan tadi ada revisi dari undang-undang pengembangan dari undang-undang Sidiknas, lahirlah Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Nah, disitulah di Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012, kemudian Pancasila dimasukkan sebagai mata kuliah wajib. Maka dampaknya semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia mewajibkannya itu sebanyak 2 SKS. Yang di Jogja tetap jalan karena memang sudah terbiasa. Ada ataupun tidak ada aturan, Pancasila akan terus diajarkan di Yogyakarta, kampus-kampus Yogyakarta kebanyakan mengajarkan itu. Itu yang tentang pendidikan Pancasila di kampus. Dan bagaimana tentang yang di PAUD tadi dikata ada ini yang penting, pengajaran untuk yang di PAUD seperti apa, PAUD TK ya, ini ada aturan hukumnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, bagi saya cukup komitmen kita sebagai orang yang tersekan pentingnya Pancasila ini, maka perlu diajarkan tidak seperti BP7 ya yang banyak hafalannya, tapi adik kita, anak-anak kita, cukup kita ajarkan tentang lagu nasional, lagu-lagu daerah, kesenian, itu dengan sendirinya akan terinternalisasi nilai-nilai Pancasila. Maka ya, yang langkah konkret lainnya, ajaklah anak-anak PAUD, TK, SD, ya sekolah dasar itu, ajaklah ke tempat-tempat misalkan field trip, entah itu ke panti asuhan, ke mana, ke masjid, ke gereja. Intinya adalah bagaimana menanamkan kita itu beragam. Ajaklah anak itu mengenal yang namanya perbedaan. Dengan cara mengenal, minimal kamu punya sahabat atau punya teman di luar agama Anda, di luar suku Anda. Itu sudah pendidikan Pancasila kalau kita memahami substansinya. Selanjutnya dari tentang Pak Chandra, saya hormat, senior ini ternyata mempunyai referensi yang sangat baik dan saya banyak setuju dengan Pak Chandra Ibnu Konsepta tadi. Ya, memang biang keladinya itu memang bukunya Nugroho atau Susanto 80 itu. Ya, itu memang beliau memang yang awal persoalan tentang Pancasila dari beliau. Beliau itu ada tentara yang juga merangkap menjadi dosen di Universitas Indonesia Sejarah. Tapi dari situ beliau kemudian dapat penolakan dari banyak ilmuwan karena memang ilmu memang harus jujur. Itu nggak apa-apa tapi harus jujur. Nah ini kan yang penting di kita cermati. Nah saya rasa itu kalau tentang kelembagaan, saya rasa memang harus berbeda ya dengan BP7. Saya rasa memang temanya ini apapun itu, saya masih meyakini bahwa lembaga yang hebat untuk pembudayaan Pancasila itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu adalah kelembagaan yang akan membudayakan Pancasila yang secara bisa menyentuh anak-anak didik.
selain itu adalah seperti BPIB itu lebih kepada, kalau melihat dari tupoksinya, lebih ke koordinasi dan sinkronisasi, dan ini juga tidak mampu mengeksekusi secara sendiri, maka perlu melibatkan banyak usulan dari masyarakat juga. Tadi saya lihat di chat bagaimana tentang untuk melibatkan banyak hal, banyak pihak, tokoh adat, peneliti atau tokoh adat, ya, sehingga ruang-ruang geraknya bisa menjadi lebih hebat dan lebih coverage, lebih luas. Maka sekali lagi saya memberikan penutup di dalam pertanyaan-pertanyaan itu, kita budayakan Pancasila. Pembudayaan Pancasila itu mengacu pada Ki Hajar Dewantara tetap pada 3 hal: pendidikan formal, pendidikan keluarga, ya, anak-anak kita dulu, ya, terus juga pendidikan masyarakat, pusat pendidikan. Makanya Pak Lubu tadi mengatakan kita harus gaungkan terus itu di lingkungan, di keluarga kita, di masyarakat, dan juga di guru-guru kita. Dan juga Bapak Ibu sekalian, Pancasila juga tadi juga ada yang bersemangat pembubaran ataupun apa. Ya, tidak boleh juga Pancasila dijadikan alat menggebuk orang yang berbeda, dalam artian ini nanti kita nggak ada beda Orde Baru. Jadi yang Pancasila itu ketika memang dasarnya kuat seperti HTI juga itu harus dibubarkan. Tetapi seselama kelembagaan partai politik nanti akan dijelaskan oleh Pak Arkam, ini bidangnya, itu mengacu pada undang-undang ormas. Kalau ormas itu, maka tarik ulur dari undang-undang ormas itu adalah penerimaan asas, dan ini ada yang memang tidak mau sebagai asas tunggal di dalam undang-undang ormas itu. Saya rasa itu masih mengalami perdebatan hingga hari ini. Sekian saja penjelasan dari saya, Bang James. Ya, kita tetap budayakan Pancasila di ruang lingkup itu tripusat: pendidikan, keluarga, masyarakat, dan pendidikan. Itu yang lebih aktual untuk dikerjakan bersama-sama. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Dr. Arkam untuk menjawab yang pertanyaan yang kaitannya dengan pendidikan. Tadi sudah banyak tuh yang mengenai partai, mengenai kelembagaan, undang-undang, konstitusi, dan sebagainya. Ya, saya persilakan sekarang Dr. Arkam Azikin, ini dari Universiti Muhammadiyah Makassar. Halo, Dok. Dr. Arkam, apakah? Aduh, termute rupanya. Ya, saya menunggu Dr. Arkam Azikin untuk menjawab yang berkaitan dengan perpolitikan, perlembagaan. Sudah dijelaskan yang mengenai kepancasilaan, sudah dijelaskan tadi oleh Pak Lobo, Pak Dianta. Nah, ini dia. Apakah ada Dr. Arkam Azikinnya? Apa nanti kita rangkai dengan kata penutup aja kali ya? Dr. Arkam. Waduh. Saya tidak dalam posisi agree or disagree untuk kesempatan kali ini ya. Gitu. Oke lah, gitu kan. Silakan Dok. Sorry Mas. Aduh, saya tidak lama ini harus pamit karena ada beberapa TV dengan media mewawancara ini karena kejadian ini. Kalau begitu silakan antarkan kata penutup, Dok. Iya, karena ini ya nanti gue mungkin siapa tahu bisa connect ke Pak Kapolri atau Panglima TNI. Ini beliau akan berangkat sore ini ke Makassar. Saya ini nggak punya akses kemana-mana. Mungkin lewat Gus Soleh bisa disampaikan kalau bisa beliau Panglima TNI dan Polri ketemu tokoh agama di Makassar dan beberapa akademisi lah gitu.
Mungkin saran aja Gus, siapa tahu bisa di sounding disampaikan. Nah, supaya menjaga eskalasi gitu loh, supaya karena kita sekarang lagi kerja keras ini teman-teman, supaya jangan ada provokasi. Saya juga tadi ladeni wawancara banyak media supaya kita jangan terprovokasi. Ya, itu saja. Terus tentang pembicaraan ini memang banyak. Saya setuju Mas. Kayaknya menarik ini kita ngopi darat dengan Mas Chandra, kemudian Mas Lestanta. Mudah-mudahan ada waktu nanti bisa ngopi darat supaya kita bisa bikin seperti kayak apa ya, konsep baru kali ya metodenya. Karena saya ya di angkatan kita ini kan angkatan 90-an umpamanya dapat konsep yang kayak tadi yang saya bilang, yang saya kemukakan. Kebetulan saja saya bisa dapat itu karena nggak tahu waktu disurati oleh Kemenpora dan Mabes Abri waktu itu, terus diminta ada seleksi di kawasan timur, tokoh muda dan tokoh mahasiswa. Saya dari UNHAS lolos seleksi di tingkat Sulawesi, kemudian masuk ke situ. Nah, sekarang ini situasinya tidak ada sekarang, Mas Diasma. Jadi ini kalau dikomparasi, kita bikin metode baru, ala komunitas agama cinta bisa. Jadi komunitas agama cinta ini, Gus Soleh sebagai ketua atau koordinator kita di sini, itu sebenarnya bisa melakukan MOU dengan atau kerjasama dengan BPIP, bisa kerjasama dalam artian dengan umpamanya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi teman ada di sini, kita bisa istilahnya studi komparatif untuk brainstorming tentang pengalaman kita masing-masing, kemudian dengan blueprint kesimpulan, kemudian dikasih ke BPIP dengan metodologi tadi yang sudah teman kritisi, teman sampaikan, baik kepada ormas, partai politik, dan semuanya. Terutama sebenarnya ini soundingnya ke teman-teman generasi ini, adik-adik kita yang 2000-an ini akan mendapatkan tantangan yang lebih berat ke depan dalam hal pengaruh-pengaruh radikalisme jangka panjang terjadi. Karena saya lihat berbagai macam konten digital ini, itu kalau kita cek, itu sangat itu sampai penetrasinya ke ruang budaya itu. Ya kami saja pokoknya di Sulawesi Selatan ini kan dengan istilah tadi Siri Napace itu sebagai kebudayaan itu juga bisa tergerus oleh situasi ini. Nah, apalagi dengan ideologi Pancasila kita sebagai dasar. Saya ada beberapa tadi chat dari teman-teman di chat room-nya ini tentang konsensus nasional. Iya, itu sebenarnya yang tepat, kata konsensus nasional, komponen bangsa gitu loh. Jadi itu sejak tahun berapa ya? Kurang lebih 15 tahunan yang lalu, waktu masih almarhum Mas Taufik Kimas, itu mengemukakan waktu sebagai ketua MPR tentang 4 pilar itu. Kemudian salah satu narasi juga waktu itu di era itu, saya juga tidak setuju tentang kata pilar itu konteks Pancasila sebagai ideologi negara dan sebagai dasar negara. Makanya kalau istilah konsensus nasional sebenarnya lebih keren sebagai martabat bangsa kita menjadi konsensus nasional dalam kacamata kita, tantangan baik tantangan teknologi, politik, sosial, ekonomi dan seterusnya. Nah, terus yang terakhir secara politik setuju saya teman-teman sekalian untuk merecek partai-partai politik, ormas, LSM, dan apapun wadahnya, itu kan pendaftarannya sekarang lewat Menkumham kalau level nasional. Kemudian kalau level nasional juga ada dua sebenarnya, Menkumham dengan Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri. Kalau wadahnya secara nasional. Kalau wadahnya lokal berarti Kesbangpol Provinsi, Kabupaten, Kota. Nah, kalau partai politik dan ormas secara nasional, itu berarti kita berada pada posisi Menkumhamnya kita bisa lihat, bisa dicek. Kalau pertanyaan tadi teman-teman itu tentang partai politik atau ormas, ada yang kemudian tidak bersinggungan lagi dengan dasar negara,
Ya itu sebenarnya gampang saja kita usulkan, ya minta memperketat itu dan mengecek ulang platform partai, platform organisasi kemasyarakatan, platform organisasi-organisasi apapun. Karena ketika kita bicara negara kesatuan Republik Indonesia tidak ada tawar-menawar. Ini konsensus nasional. Ya saya kayaknya mulai pakai kalimat teman-teman yang saya ulangi 15 tahunan lalu. Konsensus nasional itu menjadi sangat strategis. Karena konsensus nasional itu yang bisa menjawab tantangan penetrasi budaya barat, kemudian liberalisme politik yang semakin menggila hari ini lewat dia masuk. Sebenarnya penyelundupan politik terjadi di mekanisme sistem politik kita. Karena yang tadinya anak-anak bangsa ini, putra-putra bangsa ini dalam mengelola politik adalah permusyawaratan perwakilan. Itu gambarannya di sila keempat. Tiba-tiba kita masuk melawan sila keempat, mengadopsi sistem liberal kapitalisme politik. Wah, pasti ricu, Mas. Pasti nilai budaya tidak akan terima. Bayangkan bagi duit di depan. Nah, muda hari ini kalau bagus paham sejarahnya nggak apa-apa. Kalau paham mekanisme struktur kebudayaan di pikirannya nggak masalah. Ketika dia tidak berhubungan dengan budaya lokal, tidak diskusi lagi tentang kekuatan interaksi budaya masing-masing, kemudian kekuatan nilai agama yang ada di masing-masing agama kita secara moral dan secara kejujuran. Waduh, repot itu, Mas. Menghadapi polarisasi politik, friksi politik uang yang dikembangkan oleh oknum elit politik yang mau terpilih dengan secepat kilat seperti itu, ya repot kita. Mengenai ini siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, tanggung jawab moral ini kita harus ambil alih sebagian kecil. Mungkin sebagian kecil, ya ini ada komunitas cinta. Ya, saya rasa Gus Soleh ikon atau kita di sini, saya saran mungkin nanti setelah dialog ini, ya kita ajak urung rembuk BPIP secara dialog, mungkin FGD atau apa, ya kita sarankan yang menjadi rekomendasi diskusi kita, bahwa ya seperti tadi Pak Wawan tentang bagaimana implementasi ke depan, ya tinggal BPIP bikin rundown kegiatan. Kalau BPIP-nya butuh partner untuk menggiatkan program BPIP sampai ke semua lokal seluruh Indonesia, provinsi, kabupaten, ayo kita bantu. Kita buatkan konsepnya sama-sama, kita FGD kecil atau FGD besar di ruang Zoom ini pasca dialog ini. Kemudian setelah ya ada Mas Diasma di Jogja, ada saya di Makassar, dan teman-teman ada di Jakarta dan di pulau-pulau lain. Ayo kita bikin sama-sama, kemudian kita serahkan itu ke BPIP. Kalau BPIP merasa perlu, kita bantu. Kalau mereka punya konsep implementasi yang Pak Wawan tadi tanyakan dan Mas Chandra tadi tanyakan, dan teman-teman yang lain tadi juga, Mas Lestanta juga tadi kemukakan, itu perlu kita breakdown sebagai kegiatan. Mungkin terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Saya sekaligus pamit karena ini teman-teman media lagi nunggu beberapa TV dan media. Supaya kita menenangkan situasi. Saran saya, Mas Gus, atau bisa connect ke Pak Kapolri atau Pak Panglima TNI, bisa disarankan itu kalau beliau tiba ini malam atau kapan, besok atau apa, ya mungkin segera komunikasi atau dalam artian silaturahim, walaupun jumlahnya tidak perlu banyak, Gus, supaya obrolannya mereka juga bagus, ada kualitatifnya, beliau bisa bawa menjadi bahan kita kerja sama-sama supaya ini tidak terjadi lagi. Karena kami lagi di Makassar ini semua tadi sudah koordinasi, semua elemen, pemuda, mahasiswa, ormas agama, ormas profesi ini lagi kerja keras dengan bersama teman konsolidasi ini, kekuatan kita, komponen masyarakat, bersama koordinasi juga dengan teman-teman dan Polri, supaya ini jangan sampai ada yang mencoba-coba lagi menunggangi provokasi dengan kejadian ini. Karena kita sudah sangat mengecam. Ini berita terakhir adalah satu korban yang meninggal, yaitu pelaku, yang diduga pelaku. Kemudian ada saudara kita, kurang lebih kalau tidak salah 9 orang, sekarang lagi ada di beberapa rumah sakit. Dan ini juga sementara teman-teman mengadvokasi dan kemudian kita bisa cek dan kita berbelasungkawa dalam artian berduka cita, dalam artian juga menyedih kejadian ini. Dan kita support ke teman-teman gereja di sini
katedral. Kita lagi koordinasi juga dengan teman-teman GMKI, PMKRI, dan tokoh-tokoh supaya ini jangan sampai meluas, kalimat-kalimat provokasi yang muncul, dan ini lagi kita redam semua di segala lini. Mohon doanya Gus dan teman-teman sekalian, dan mohon maaf pamit. Mudah-mudahan ya yang terbaik, ya jelek ada di saya lah penyampainya. Mohon maaf lahir batin kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas James. Gus. Selamat bertugas. Selamat Ya Mas. Ya Mas. Makasih Mas. Tepuk tangan untuk Dr. Hakam semuanya. Sebelum saya berikan jalan kepada Insinyur Lobo untuk dengan kata penutupnya, terlebih dahulu ingin menyampaikan sesuatu yang penting agar untuk teman-teman netizen semua tidak menyebarkan gambar ataupun video-video yang berkenaan kejadian ledakan gereja katedral di Makassar yang itu bisa membuat kita semua menjadi down, gitu ya. Tugas kita adalah menenangkan situasi yang ada dan menunjukkan bahwa Indonesia pasti bisa dari musibah seperti itu. Pak Lobo, kata penutupnya, silakan. Baik, ya terima kasih. Ada tambahan saja bahwa PPIP sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah juga dalam rangka penguatan dan menumbuhkan serta memperkokoh nilai-nilai Pancasila ini di dalam kehidupan masyarakat, keluarga, dan bernegara, yaitu dengan membentuk Manggala kalau tidak salah, itu sudah terbentuk di 5 provinsi, dan mudah-mudahan nanti kita bisa berkoordinasi seluruh Nusantara ini membentuk, karena itu merupakan jaringan kolaborasi dari mulai LSM, kemudian tokoh masyarakat, kemudian juga pemerintah, dan seterusnya menjadikan satu jaringan. Nah, sebagai penutup saja, saya ingin menyampaikan bahwa yuk mulai hari ini, mulai detik ini kita gelorakan kembali salam Pancasila. Kepada siapapun kita ketemu, ungkapan apapun, sampaikan salam Pancasila secara terus-menerus. Saya yakin kalau ini terus dilakukan, maka masyarakat akan terlihat kembali. Apa sih Pancasila? Anak-anak juga akan tahu, oh apa sih itu Bu? Apa sih itu Pak? Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian juga hal lain adalah bisa nggak kita melakukan dalam event-event hari-hari tertentu atau jam tertentu, sekolah-sekolah, kantor dan sebagainya itu dikumandangkan lagi lagu-lagu nasional. Itu saja pesan tambahan dari saya atau himbauan. Dan jangan ragu, karena masalah ini sudah semakin mendesak, kita tidak perlu menunggu apakah pemerintah melakukan atau tidak, dan sebagainya. Tapi mari kita mulai, kita lakukan sebisa mungkin yang bisa kita lakukan, daripada tidak melakukan apa-apa. Jadi mari sekali lagi, gemakan salam Pancasila. Saya yakin kalau itu dikembangkan secara terus-menerus, semuanya nanti akan bisa sapi kembali dan menjiwai bahwa oh kita ini punya satu dasar negara yang sangat hebat, satu perekat bangsa yang sangat hebat, satu ideologi bangsa yang sangat hebat yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain. Karena nilai-nilai Pancasila itu merupakan satu kesatuan tarikan nafas. Yang istilah pertama satu tarikan nafas tidak dimiliki oleh negara-negara besar lainnya. Sebab itu, mari terus bergerak, jangan patah semangat. Salam Pancasila. Terima kasih. Salam Pancasila, Pak Lobo matur suwun sangat, arigatou gozaimashita. Itu tadi kata penutup Pak Lobo. Giliran selanjutnya sebenarnya Romo Beni Susetio, namun karena kejadian ini mungkin Romo Beni Susetio harus lebih dahulu meninggalkan kita untuk menenangkan situasi umat Katolik yang di sana. Jadi kata penutup paling akhir dari Pak Diasma Suandaru dari UGM. Baik, terima kasih Bang James. Tadi sudah ada juga penanya tentang apa, tentang 4 pilar misalkan. Nah, ya. Tadi di chat room saya kasihkan kiriman tentang putusan Mahkamah Konstitusi.
bagaimana Mahkamah Konstitusi sudah membuat putusan final dan inkrah dari 9 hakim itu 8 menyetujui. Ya, nanti kalau Anda baca di sana ada nama saya yang menggugat salah satunya ya. Jadi kami bekerja untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Ada penolakan yang luar biasa, kita tidak usah banyak cincong, langsung kita datang ke Mahkamah Konstitusi, kita sampaikan. Sampaikan ternyata akhirnya dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi secara mutlak. 8 hakim konstitusi yang menyepakati bahwa Pancasila bukan pilar. Ya, putusannya saya kirim di mana, nanti bisa termasuk pidato 1 Juni tentang filosofi Circle Islam. Maka dari saya, kita Gosolah dan teman-teman agama cinta itu jangan henti-hentinya mendengar suara rakyat. Apa yang terjadi di masyarakat kita itu adalah keinginan daripada rakyat Indonesia. Kita tidak boleh abai terhadap kegelisahan ada di masyarakat. Kita tangkap kegelisahan. Apa yang kita bisa suarakan, apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Kita tidak boleh menunggu Musli, Sirjem, Pak Yus, Pak Surno, ya, Mbak Priska dan Mbak Feni ataupun siapa. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Apa yang bisa kita lakukan. Karena kalau yang namanya bangsa Indonesia itu memang membutuhkan kepemimpinan. Ke depan pemimpin itu pasti hadir untuk menggerakkan semua elemen bangsa ini. Bahwa hari ini apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Sambil menunggu yang namanya kando ataupun dari instruksi ataupun sebuah kesadaran kolektif, karena ini hari ini agama cinta ini adalah membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya bangsa dan bernegara. Jadi kalau nanti proyek agama cinta ini berhasil membangunkan mindset kesadaran berbangsa dan bernegara dengan dasar Pancasila, semua elemen masyarakat akan harus kontrol baris membela Pancasila dan NKRI itu tidak akan pernah lelah. Jika negara salah, dia akan mengingatkan. Bisa negara benar, dia pasti akan didukung. Karena banyak revolusi, perjuangan-perjuangan di negara lain itu ya, jika pemimpinnya salah ya harus diingatkan. Tapi juga tidak boleh kita membuat chaos seperti kelompok-kelompok ekstremis radikalisme. Ada media yang tepat di negara kita yang untuk itu semuanya bisa disinergikan. Itulah kehebatan dari bangsa Indonesia. Kita tidak ingin merusak, tapi kita ingin membangun bersama-sama. Makanya Bapak Ibu sekalian, forum agama cinta yang saya raih ini ya, mari ya. Apa yang bisa kita kerjakan, kita jangan enten-entenan, jangan menunggu, jangan saling apa yang bisa kita kerjakan. Sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai masyarakat, ibu rumah tangga, ingat 3 tadi yang bisa kerjakan bagi anak-anak kita, bagi tetangga kita, bagi anak teman-teman dan saudara-saudara kita, beragaman, mengenal bahwa kita hidup berdampingan itu sudah memupuk dan melestarikan Pancasila sebagai hasanah, sebagai falsafah, sebagai dasar dan juga sebagai satu-satunya pemersatu atas keberagaman bangsa Indonesia. Begitu penutup saya mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka. Salam Pancasila, merdeka. Ya, itu tadi kata penutup dari mic-nya ada yang menyala, mohon dimatikan terlebih dahulu kalau ada yang menyala. Kalian bergema di saya. Ya, terima kasih.
Ya, terima kasih. Matur suwun sanget Dumari Kadugode Masta Maramat buat Pak Diasma tadi kata penutupnya sangat luar biasa sekali. Nah, sebelum kita mendengar ceramah dari Pak Muhardika Rianto, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan kata penutup dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Soleh yang telah mempercayakan saya sebagai moderator untuk dua webinar Agama Cinta, webinar Cinta yang 27 maupun yang hari ini yang saya pandu. Dan ini adalah webinar Agama Cinta yang terakhir yang saya moderator karena teman-teman mungkin menemui moderator yang berbeda di webinar Agama Cinta edisi 29 pada tanggal 4 Maret 2021, 4 April maksud saya, 4 April 2021 yang tentang ibu kota baru Indonesia yang ada di Kalimantan Timur. Dan saya hampir 10 tahun tidak memoderatori sebuah seminar atau webinar seperti ini, jadi terima kasih atas kepercayaan dari Gus Soleh maupun teman-teman Agama Cinta untuk saya dari acara webinar yang sangat luar biasa ini. Dan semoga saja Agama Cinta dapat berkembang dan menjadi penyalur kasih suara rakyat dan menjadi jembatan suara rakyat kepada pemerintah maupun kepada pihak yang berkewajiban untuk yang lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya untuk saya secara pribadi untuk memandu jalannya webinar Agama Cinta baik yang edisi 27 tentang pencegahan ASN radikal maupun edisi hari ini tentang wajibkan pelajaran Pancasila. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Gus Masta, Gus Soleh, syukron kasiron, bertemu, thank you very much, maraming salamat, kamsahamnida. Kita simak ceramah Pak Muhardika Rianto tentang wajibkan pelajaran Pancasila di sekolah. Silakan. Ya, Muhardi untuk menyampaikan resume apa yang telah diberikan pada webinar AC28. Bukan Gus Soleh dulu. Bukan Gus Soleh, itu tahu siapa penutup.